Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsa Nabila, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodeoha, kelas 10 MIPA 2, alamat Desa Kalukaluku. Saya akan membawakan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Nabi Saleh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samu yang berada di Al-Hijr. Kaum Samu merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Namun, dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samu menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samu telah dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzinah, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samu telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk mengajak kembali kaum Samu kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surah Hud ayat 61. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihi salam, para kaum Samu malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samu memang telah menerima ajaran Nabi Saleh, mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihi salam, para kaum Samu malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samu memang telah menerima ajaran Nabi Saleh, namun sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samu sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samu percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab dekat." Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut.
Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memeras dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itu yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Samud yang bernama Musadda bin Muharrij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat, Musadda memanah betis unta betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh bersedih, lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke ajaran yang benar. Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama, saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah, dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh alaihi salam serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Dengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Demikian video tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.